Kita mulai Ummahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ummahat, para akhwat yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini, di jam-jamnya ngantuk dan tidur, ummahat bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, kitab penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke 8 atau 9 ini. Bab maja'a fil ruqa wat tamaim. Bab penjelasan tentang ruqyah dan jimat-jimat. Sampai situ, Mahat. Sampai sini pembahasannya. Baik. Seperti biasa, pengarang kitab ini membawakan dalil-dalil tentang masalah ruqyah dan juga masalah jimat. Ada pertanyaan ummahat. Kalau di bab sebelumnya disebutkan, masih ingat nggak babnya tentang apa sebelumnya ummahat? Bab sebelumnya tentang apa? Babun minasyirki lubsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'i. Bab bagian dari kesyirikan memakai gelang, kalung atau benang atau yang semisalnya untuk mendapat manfaat dan menolak bahaya, ya, atau untuk mengangkat bahaya dan menolak bahaya. Tapi dalam bab selanjutnya ini, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyebut bagian dari kesyirikan, ruqyah dan jimat-jimat? Ada tidak ruqyah yang tidak syirik? Ada tidak? Ada. Ada tidak jimat yang tidak syirik? Ada nggak ummahat jimat yang tidak syirik? Nggak ada. Kata siapa nggak ada ummahat? Ya, ada. Nanti dijelaskan makanya, ya. Karena kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nggak langsung mengatakan minasyirki, bagian dari kesyirikan, ruqyah dan juga jimat-jimat. Dari sini kita ambil faidah ummahat, tidak semua ruqyah itu jatuh kepada syirik dan tidak semua jimat itu jatuh kepada syirik. Ingat itu ummahat, ya, tidak semua ruqyah yang tidak syar'i. Tidak semua ruqyah yang tidak syar'i jatuh kepada kesyirikan dan tidak semua jimat-jimat juga jatuh kepada kesyirikan. Ini bantahan ummahat kepada orang yang suka, ya, mencaci maki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka nggak pernah baca kitabnya kayaknya.
Karena dilihat di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menghukumi semua ruqyah yang tidak syar'i itu syirik. Semua jimat itu syirik. Enggak. Ya. Ini kan bantahan untuk mereka yang suka mengatakan dasar kalian Wahabi sukanya syirik-syirik, kopar kafir gitu kan. Ya, padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nggak menghukumi sama nih. Nggak semuanya ruqyah yang tidak syar'i jatuh kepada kesyirikan, begitu juga nggak semua jimat jatuh kepada kesyirikan. Makanya nanti dijelaskan mana ruqyah yang tidak syar'i, yang tidak jatuh kepada syirik, dan mana jimat yang juga tidak jatuh kepada syirik. Kita baca dalil yang pertama terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, wa fis sahihi, dan dalam hadis yang sahih. Yang dimaksud di sini Sahih Bukhari ummah. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari an Abi Bashirin al-Ansari, dari sahabat Abu Bashir dari kalangan Ansar radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kata Abu Bashir, sesungguhnya beliau pernah bersama Rasulullah dalam salah satu safarnya. Jadi kata Abu Bashir, beliau pernah suatu hari mengikuti safar bersama Rasulullah. Fa'arsala rasulan, tiba-tiba di tengah kami istirahat dalam safar kami, tiba-tiba Rasulullah mengirim seorang utusan. Yang utusan itu mengumumkan bahwa Rasulullah bersabda, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at. Kata utusan ini pengumuman Rasulullah menyampaikan kepada kita semua. Beliau bersabda, alla yabqayanna, siapapun di antara kita yang masih mengikat di leher untanya dengan tali dari busur panah. Jadi kiladatun min watar itu tali bekas busur panah. Siapapun yang masih mengalungkan di leher unta-untanya, yaitu tali dari bekas busur panah atau tali-tali yang lainnya sebagai jimat, maka dia harus memutusnya sekarang. Jadi di zaman jahiliyah ummahat, mereka itu suka mengalungkan di leher-leher untanya tali-tali. Di antaranya tali dari bekas busur panah. Tahu nggak maksudnya bekas busur panah ummahat? Busur panah ada talinya kan? Ya, makanya biasanya dari bekas tali busur panah itu mereka membuat ikatan atau kalung untuk dipakaikan di leher-leher unta mereka. Apa maksudnya? Dalam rangka menghilangkan penyakit ain dari untanya. Jadi supaya untanya nggak kena penyakit ain ummahat. Karena kan kendaraan paling bagus di zaman dulu itu ya unta. Unta itu kan ibarat BMW-nya zaman sekarang. Ya. Makanya mereka takut tuh untanya kena penyakit ain. Tapi caranya salah. Mereka mengalungkan di leher-leher unta mereka tadi tali bekas busur panah atau tali-tali yang lainnya dalam rangka mereka meyakini apa?
ini bisa untuk mencegah unta mereka nggak kena penyakit ain. Makanya Rasulullah memerintahkan siapapun yang masih mengalungkan di leher-leher untanya tali dari bekas busur panah atau dari tali-tali yang lainnya, maka harus diputus sekarang juga. Ya, karena itu bagian dari apa? Mereka meyakini itu sebagai jimat-jimat yang bisa mencegah dari penyakit ain. Kita lihat kata Syekh Utsaimin, yustafadu minal hadis, diambil beberapa faidah dari hadis ini. Ada 4 di sini beliau sebutkan. Yang pertama, yambagi likabiril qaumi an yakuna mura'iyan li ahwalihim. Selayaknya bagi pemimpin suatu kaum, mereka memperhatikan kaum yang dipimpinnya. Fayatafaqqaduhum wa yanzuru fi ahwalihim. Pemimpin itu harus senantiasa memeriksa mereka dan melihat keadaan mereka. Kalau ternyata di situ ada kemunkaran, maka wajib bagi pemimpin kaum untuk memerintahkan mereka melepaskan kemunkaran tersebut. Ini faidah yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini diambil faidah annahu yajibu alaihi riayatahum. Wajib bagi pemimpin suatu kaum mengayomi kaumnya bima taqtadihi syariah, sesuai dengan yang diajarkan, yang dituntun oleh syariat. Fa idza fa'alu muharraman mana'ahu minhu. Kalau kaum tersebut melakukan perbuatan yang haram, maka pemimpin kaum ini harus mencegahnya. Wa intahawanu fi wajibib. Kalau mereka melalaikan, menyepelekan kewajiban-kewajiban mereka, hassahum alaih. Mereka pemimpin kaum harus memotivasi mereka melaksanakan kewajiban tersebut. Lihat Rasulullah Muhammad, ya. Lihat ada di antara sahabat ternyata masih ada tuh yang meyakini kalau untanya diberikan kalung tadi, apakah dari tali bekas busur panah, apakah dari tali-tali yang lainnya, mereka masih meyakini itu kalau tali tersebut bisa menghindarkan unta mereka dari penyakit ain. Emang unta bisa kena penyakit ain, Umat? Bisa nggak unta kena penyakit ain? Bisa tidak? Bisa. Jangankan unta, kendaraan kita tuh, mobil, motor, bisa nggak kena penyakit ain? Bisa. Ya. Tapi caranya gimana supaya nggak kena penyakit ain, Ummahat? Gimana caranya supaya kendaraan kita nggak kena penyakit ain? Ditempelin stiker bahasa Arab gitu. Hah? Seperti yang banyak dilakukan kan, ya, ayat Quran lah di belakang kacanya, ya. Nanti ada tuh pembahasannya di akhir dari bab ini, ya. Bukan seperti itu caranya, Ummah. Caranya menjadikan kendaraan kita terhindar dari penyakit ain, yang pertama, ketika beli kita doakan. Apa doanya, Ummahat? Sebagaimana kita diajarkan ketika diberikan anak, Ummahat. Gimana doanya? U'idzuha bikalimatillahi tammat, atau u'idzukuma, kan? Waktu Hasan Husain lahir, Rasulullah membaca doa ini. Aku berlindung kepada Allah untuk kalian berdua. Berarti kalau kita mobil, kita doanya u'idzuha, ya, u'idzuha. Aku mohon perlindungan kepada Allah untukmu agar engkau tidak terkena keburukan-keburukan. Ini yang pertama, Ummah.
Caranya ketika beli didoain. Yang kedua, baca zikir pagi petang ummahat. Ini fungsinya. Ada di antara doa zikir petang, zikir pagi petang, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta kepadamu al-afwa wal afiyah, ampunan dan juga afiyah, kesehatan, ya. Dalam hal apa? Fi dini, agamaku, wa dunyaya, duniaku, wa ahli, hartaku, dan wa ahli, keluargaku, wa mali, hartaku. Jadi bukan dengan cara ditempelin stiker-stiker apalah. Ya, bukan kayak gitu menghindari kendaraan kita dari penyakit ain. Tapi dengan kita doakan dan tadi senantiasa menjaga zikir pagi petang. Ya. Bayangin ummahat, hewan saja nggak boleh kita kalungin jimat. Ini ada orang tua, anaknya dikasih kalung jimat, anaknya dikasih gelang jimat. Unta saja nggak boleh, dilarang sama Rasulullah. Apalagi manusia yang dikalungin jimatnya. Ya, maka ini jelas, ya, wajib bagi pemimpin kaum. Tapi ini juga tidak berlaku pemimpin kaum saja, ummahat, orang tua, bapak, ibu wajib dia awasi itu anaknya. Kalau ternyata anaknya memakai jimat, kalung, gelang, wajib mencegahnya. Dan kalau dia menyepelekan kewajibannya, wajib untuk memerintahkannya. Yang ketiga, faedah dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin, annahu la yajuzu an ta'allaqa fi a'naqil ibli asya'an taj'alu sababan fi jalbi manfaatin aw daf'i mudarrah. Tidak boleh mengalungkan ke leher-leher unta apapun itu yang perkara itu tidak bisa menjadi sebab, baik sebab syar'i maupun sebab qadari, untuk mendatangkan manfaat dan juga mencegah bahaya. Kita sudah jelaskan ya, sebab syar'i dan sebab qadari kan ummahat? Sudah kan? Tuh, sebab syar'i sudah. Apa definisinya sebab syar'i? Hah? Apa sebab syar'i? Perkara-perkara yang Allah jadikan itu sebagai sebab yang terdapat di mana? Di Al-Quran atau Sunnah Rasulullah. Tapi kalau sebab qadari apa? Perkara-perkara yang Allah jadikan sebab, yang itu berdasarkan apa? Ilmu pengetahuan. Ya. Maka menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah, itulah yang menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Buat apa dia mengalungkan di leher unta? Karena kalung itu hukum asalnya nggak bisa mendatangkan sebab qadari, apalagi sebab syar'i. Apa hubungannya kalung sama terhindar dari penyakit ain? Nggak ada hubungannya. Makanya nggak boleh mengalungkan leher-leher unta untuk menjadikan dia sebagai sebab datangkan manfaat atau mencegah bahaya. Dan itu nggak bisa jadi sebab syar'i dan sebab qadari, dan itu jatuh kepada kesyirikan. Pertanyaannya, syirik besar atau syirik kecil ummahat? Syirik besar atau syirik kecil? Mengalungkan sesuatu di leher onta kah? Di leher manusia kah? Dia nempelin stiker kah di mobilnya supaya nggak kena penyakit ain? Jatuhnya syirik kecil, syirik besar?
Hah? Syirik kecil, syirik besar. Ini yang perlu dijelaskan. Mahat langsung syirik besar saja semuanya. Mengalungkan jimat, rinci. Yang pertama, mengalungkan jimat jatuh pada syirik besar. Kapan itu jatuh pada syirik besar? Bila orang yang mengalungkan jimat tersebut meyakini jimat itu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya dengan sendirinya tanpa izin atau mencegah bahaya dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Nah, ini baru jatuhnya pada syirik besar. Tapi yang kedua, jatuhnya pada syirik kecil. Kapan jatuh pada syirik kecil? Bila orang yang mengalungkan jimat tersebut meyakini jimat itu bisa datangkan manfaat atau mencegah bahaya, bedanya dia masih meyakini itu dengan izin Allah. Kalau yang pertama kan dia meyakini dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tapi kalau yang kedua, ya, dia yakini jimat itu mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Tapi dia masih yakini itu semua terjadi dengan izin Allah. Nah, ini lihat ya, jadi tidak semuanya jatuh pada syirik besar. Dia jatuh pada syirik kecil kalau dia masih meyakini karena benda itu dengan izin Allah bisa mendatangkan sebab tadi mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Paham memahat? Kemudian juga tidak mesti yang dimaksud dikalungkan di situ apakah dia di leher atau dia di tangan atau dia di kaki, maka sama saja hukumnya. Jadi tidak harus yang dikalungkan itu di leher baru syirik, tidak. Kalau yang dia kalungkan di tangan, di kaki juga sama, dia yakini itu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya, maka tetap itu pun jatuh ke dalam kesyirikan. Ini faidah yang ketiga.
Faidah yang keempat, kata Syekh Utsaimin, annahu yajibu ala man yastati'u taghyiral munkari bil yadi an yughayyirahu biyadihi. Sesungguhnya wajib bagi siapapun yang mampu mengubah kemunkaran dengan tangannya di sini kalau dia punya kekuasaan, maka dia bisa ubah itu dengan kekuasaan yang dia miliki. Ini 4 faidah yang kita ambil dari hadis yang pertama ini berkaitan dengan jimat yang dikalungkan di leher-leher unta yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dulu itu bisa menghindari unta mereka dari penyakit ain. Baik, kita lanjut ummahat. Dalil yang kedua. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat, watiwalah, tiwalah itu pelet ummahat, bukan pelet buat makan ikan, ya, pelet yang biasanya digunakan laki-laki supaya perempuannya semakin tergila-gila kepadanya, ya, atau digunakan perempuan supaya laki-laki tersebut jatuh cinta kepadanya. Ini yang disebut dengan pelet, ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya, ya, ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat dan pelet itu semuanya kesyirikan. Yang jadi pertanyaan, apakah semua ruqyah itu adalah syirik ummahat? Ruqo itu jamak dari ruqyah, ya. Tapi kenapa kok Rasulullah sebut di sini ruqyah itu syirik? Ternyata yang dimaksud Rasulullah di sini ruqyah secara khusus. Apa yang dimaksud? Yaitu ruqyah yang tidak syar'i, yang dia bacaan-bacaannya itu bukan minta tolong sama Allah, tapi minta tolongnya kepada jin dan syaitan. Ya, kan terkadang ada dukun-dukun itu, walaupun kedoknya ustadz gitu ya, yang dia baca ketika ruqyah ternyata mintanya sama, ya, jin dan syaitan. Karena sebetulnya ruqyah itu secara bahasa ummahat artinya sesuatu yang dibacakan. Kalau ternyata yang dibacakan mantra-mantra, jampi-jampi gitu ya, maka itu adalah ruqyah yang jatuh dalam kesyirikan, ya. Kita tulis lagi ummahat. Ini sudah ummahat. Ruqyah. Berarti ruqyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ruqyah syar'i yang sesuai tuntunan
tuntunan syariat. Yang kedua, ruqyah yang tidak syar'i, tidak sesuai tuntunan syariat. Ruqyah yang tidak syar'i pun dibagi lagi jadi dua. Ada ruqyah yang jatuh kepada syirik, ada ruqyah yang dia nggak syirik rumah, tapi dia jatuhnya kepada perbuatan bid'ah, tidak ada tuntunannya. Ya. Kapan ruqyah ini jatuh kepada syirik? Ketika ruqyah ini tadi bacaan yang dibaca berupa mantra-mantra atau jampi-jampi gitu. Minta pertolongan kepada jin dan syaitan. Kepada jin atau syaitan. Ini kalau ruqyah itu syirik biasanya bacaannya aneh-aneh. Ya, bukan minta tolong kepada Allah, tapi justru yang dibaca mantra-mantra jampi-jampi. Itu jatuh kepada kesyirikan karena minta pertolongannya kepada jin dan syaitan. Kalau ruqyah yang bid'ah gimana Ustaz? Bacanya ayat Al-Quran, bacanya doa-doa, tapi ternyata cara dia meruqyah itu aneh. Pernah lihat nggak orang meruqyah sambil dia bilang saya sedang berantem ini sama jin, ya? Atau dia katakan mana orang yang kesurupan, sini jinnya saya sembelih dengan mushaf Al-Quran. Doanya sih doa benar yang dia baca, ya, ayat-ayat Qurannya benar yang dia baca, tapi cara dia melakukan itu tidak ada tuntunannya. Tidak ada Rasulullah sahabat dulu ketika meruqyah mereka mengatakan berantem dulu sama jinnya, ya. Mereka bertengkar dulu dengan jinnya, tidak ada, ya. Makanya itu jatuhnya pada perbuatan bid'ah, ya. Ini kita rinci-rinci, ya. Kemudian berkaitan dengan tamain. Tamain itu jimat. Tadi ada sebutkan ya, gak semua jimat itu juga jatuh pada syirik. Maha tahunya semua jimat syirik. Kapan jimat itu gak syirik? Ada yang jatuh pada syirik, ada yang jatuh pada bid'ah. Artinya bukan berarti kalau dia nggak jatuh dalam syirik boleh gitu, enggak. Tetap dia jatuhnya kepada bid'ah. Ya. Kapan itu jimat itu jatuh pada syirik? Ya. Jimat itu jatuh pada syirik kalau jimat yang digunakan selain dari Al-Quran. Jimat yang digunakan selain, ya, Al-Quran, kalam Allah. Adapun jimat yang dia tidak jatuh dalam syirik, tapi dia jatuhnya dalam perbuatan bid'ah, yaitu menggunakan ayat Al-Quran sebagai jimat. Jimat dengan menggunakan
ayat Al-Quran. Jadi ayat yang ada di mushaf dia gunting Muhammad, kemudian dia lipat-lipat, dia kantongin di bajunya, ya, atau dia tempel di dalam tasnya. Itu jatuh pada syirik tidak? Dia gunakan ayat Quran itu sebagai jimat. Kata sebagian ulama enggak, karena Al-Quran itu apa? Kalam Allah, ya, dan dia bukan benda biasa. Maka ketika seseorang menjadikan kalam Allah sebagai, ya, jimatnya, itu tidak jatuh pada syirik, tapi jatuhnya pada perbuatan bid'ah saja. Ya. Hati-hati umat, tidak semuanya jimat itu jatuh pada kesyirikan. Ya, kalau jimat itu tadi ayat-ayat Quran, dia potong ayatnya, dia masukin ke kantong bajunya supaya, oh, dengan ayat Quran ini nih saya terhindar dari jambret, dari begal. Nah, jadi dijadiinnya sebagai jimat. Maka apakah itu jatuh pada syirik? Tidak, tapi itu tetap jatuh kepada perbuatan bid'ah dan diharamkan. Karena nggak ada para sahabat yang mereka menjadikan ayat Al-Quran dipotong-potong gitu, ya. Kemudian mereka tempelin, mereka kantongin, mereka simpan di mana sebagai jimat. Nggak ada para sahabat yang melakukan itu. Karena Al-Quran itu bukan untuk diperlakukan seperti itu, tapi Al-Quran itu untuk dibaca, ya, difahami, dihafal. Makanya nanti akan ada penjelasannya tentang pendapat Abdullah bin Mas'ud yang beliau tetap mengharamkan yang namanya jimat baik dari Al-Quran maupun selain dari Al-Quran. Ya, jimat baik dari Al-Quran maupun selain dari Al-Quran itu hukumnya haram. Tapi jangan samakan ya, tidak semuanya jatuh kepada syirik. Kalau ternyata jimat itu dari ayat Al-Quran, maka itu jatuhnya bukan kepada syirik, tapi jatuhnya kepada perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Paham Ummahat? Kita baca penjelasannya Syekh Utsaimin. Inna ruqa, sesungguhnya ruqyah, yaitu jamat dari kalimat ruqyah. Ini bukanlah bermakna umum, tetapi maknanya yang diinginkan adalah khusus, yaitu ruqyah yang tidak syar'i. Adapun ruqyah yang syar'i, maka dia tidak jatuh kepada kesyirikan. Seperti misalnya apa? Ummahat ruqyah syar'i, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas, membaca ayat kursi, kemudian dia apa? Ditiupkan kan ke tangan kita, kemudian diusapkan ke seluruh anggota tubuh. Itu kan ruqyah juga. Itu ruqyah yang boleh tidak? Boleh. Karena ada dalil yang menyebutkan itu. Ya. Adapun ruqyah yang tidak syar'i, ya tadi ruqyah yang dia bertentangan dengan nas-nas syariat. Seperti seseorang, ya, menjadikan bacaan-bacaan ruqyahnya tadi itu minta tolongnya kepada selain Allah. Baca jampi-jampi, mantra-mantra, wes gitu ya, yang dibaca, ya, atau yang lainnya lah, ya. Intinya dia minta pertolongannya kepada selain Allah. Maka itu bagian dari kesyirikan. Tapi ada juga tadi ruqyah yang dia tidak syar'i tapi nggak jatuh dalam syirik. Karena yang dia baca doa-doa ruqyah
yang dia baca ayat-ayat Al-Quran, tapi kok tata caranya nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tadi dia sembelihlah jinnya dengan mushaf Al-Quran, dia berantemlah sama jinnya, ya, dia masukinlah jinnya ke botol, ya. Maka itu semua praktek-praktek yang tidak ada tuntunannya sesuai syariat. Karena Rasulullah dan para sahabat, kalau mereka ruqyah cukup dibacakan saja atau disembur saja, umat. Jadi nggak ada berantem sama jin dan syaitonnya, ya. Makanya dia jatuhnya kepada ruqyah yang bid'ah, tidak ada tuntunannya. Kemudian di sini ada pertanyaan, apabila seorang orang tua memakaikan baju yang jelek kepada anaknya supaya terhindar dari penyakit ain, boleh nggak ummahat? Anaknya dipakein bajunya yang jelek gitu, supaya nggak terkena penyakit ain, boleh tidak? Nah, kata Syekh Utsaimin, hukum asalnya di sini la ba'sa bih, nggak apa-apa. Hanya saja dia meninggalkan perkara yang lebih utama, yaitu menjadikan anaknya berpenampilan indah. Karena Rasulullah bersabda, innallaha jamilun wa yuhibbul jama'. Kemudian ada nasihat nih dari Utsman bin Affan. Kata Ibnu Qayyim, Utsman bin Affan pernah ngelihat anak kecil wajahnya tampan sekali. Maka kata Utsman bin Affan apa? Dasimu, ya, nuwatahu, hitamkan lesung pipinya supaya tidak terkena penyakit ain, ya. Tapi nggak perlu seperti ini, cukup orang tersebut membaca zikir pagi dan petang saja agar terhindar dari penyakit ain tersebut, ya. Wa ammal khattu, adapun khat, yaitu auraqul Quran, kertas-kertas Al-Quran, tujma'u, yang dikumpulkan kemudian diletakkan, ya, di kulit-kulit dan dipakaikan ke anak-anak, ya, atau ke bagian lehernya, maka di dalamnya ada khilaf di antara para ulama, ya. Di antara mereka mengatakan tulisan Al-Quran itu baik dengan huruf kecil di kertas yang kecil, kemudian ditempelkan ke baju anak tersebut, maka itu syai'un muhdats. Lihat umahat, itu adalah perkara yang bid'ah. Bahkan itu ihanatun lil Qur'anil Karim, bagian dari menghinakan Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau dia jadikan Al-Quran itu sebagai jimat, ditaruh di kantongnya, ditempelin di badannya, ditempelin di lehernya, itu sama dengan menghinakan Al-Quran, ummahat. Loh, kenapa kok disamakan dengan menghinakan Al-Quran? Karena nanti kan orang itu masuknya ke toilet. Sementara ayat-ayat Al-Quran itu nempel di badannya. Maka sama saja dia apa? Menghinakan Al-Qur'anul Karim. Ya, makanya di sini kata Syekh Utsaimin itu sama saja dengan menghinakan Al-Qur'anul Karim. Seseorang menempelkan ayat-ayat Al-Qur'an di badannya, di tubuhnya, atau tadi di kantongnya, karena bisa jadi orang tersebut dia akan masuk ke toilet, ke tempat-tempat najis, yang di situ dia akan membawa ayat-ayat Al-Quran itu ke tempat-tempat kotor dan najis. Maka itu sama dengan menghinakan Al-Quranul Karim, ya. Adapun sebagian yang dilakukan manusia dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan untuk mencari keberkahan, misalnya mereka melakukan tawaf di rukun Yamani, kemudian mereka usap itu rukun Yamani, tapi setelah itu mereka usapkan ke tubuh anaknya.
supaya anaknya ini terhindar dari bencana, dapat manfaat, ya. Maka ini sama, ini bagian dari tabarruk yang tidak diperbolehkan, ya. Begitu juga, ya, yang pernah disampaikan Umar bin Khattab kan ketika beliau mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar? Inni a'lamu annaka hajarun. Sesungguhnya aku tahu engkau hanya batu, wahai Hajar Aswad. La tadur wa la tanfa, nggak bisa ngasih bahaya, nggak bisa datengin manfaat juga. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku nggak melihat Rasulullah menciummu, wahai Hajar Aswad, niscaya aku nggak akan menciummu. Maka lihat ya, akidahnya sahabat yang begitu lurus dan kuat, mereka meyakini benda-benda walaupun disyariatkan untuk mengusapnya, menciumnya, bukan berarti kita menganggap benda itu bisa datengin manfaat atau mencegah bahaya. Benda itu disyariatkan untuk diusap, dicium, itu dalam rangka ibadah saja, bukan untuk cari keberkahan. Yang lebih parah itu makom Ibrahim dicium-cium umat. Ya, kalau umat haji atau umroh tuh lihat tuh, kok makom Ibrahim diusap-usap lah, dicium-cium lah, itu kan nggak ada sunnahnya. Yang disunnahkan kita cuma sholat di depan makom Ibrahim. Nggak ada sunnah untuk ngusap-ngusap, mencium-cium gitu ya. Nah, ini orang Indonesia, setiap disebut kata makom, mereka fahamnya kuburan, guys. Ya. Padahal yang namanya makom dalam bahasa Arab itu artinya monumen, umat. Jadi makom itu bukan kuburan, tapi monumen. Oh, di Palestina itu banyak makom-makom para nabi, maknanya monumen-monumen, bukan kuburannya para nabi. Ya. Maka ini yang harus dikasih pemahaman kepada kaum muslimin. Ketika disyariatkan untuk mengusap benda tertentu, mencium benda tertentu, bukan berarti benda tertentu tersebut bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Adapun kita mengusap itu, mencium itu karena ibadah saja sudah. Karena sifatnya ibadah kan tauqifi, perintah langsung dari Allah atau melalui wahyu Rasulullah. Maka nggak perlu ditanyakan apa hikmahnya, sudah. Kalau ibadah kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan taat sudah. Namun tidak memiliki keyakinan benda itu bisa datangin manfaat dan juga mencegah bahaya. Ya. Baik. Kemudian di sini dijelaskan ummahat, ya, tentang jatuhnya pada syirik kecil atau syirik besar tadi sama ya. Kalau orang itu meyakini jimat tersebut mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya dengan sendirinya tanpa izin dari Allah, maka itu jatuh dalam syirik besar. Tapi kalau dia pakai jimat itu tapi masih meyakini jimat itu bisa mencegahnya dari bahaya karena izin Allah, maka itu jatuhnya kepada syirik kecil. Bisa bedain ummahat? Bisa ya? Kapan jatuh pada syirik besar, kapan jatuh pada syirik kecil. Ya. Baik, kemudian dalil yang ketiga. Atiwalah mah sudah paham ummahat ya, pelet ya, yaitu menjadikan seseorang mencintai orang lain secara berlebihan dan itu akhirnya menjadikan dia tergila-gila. Ya, maka itu juga sama dengan jatuh dalam kesyirikan. Ya. Dalil yang ketiga, wa an Abdullah ibni Ukaimin marfu'an.
dari sahabat Abdullah ibnu Ukaim secara marfu itu maksudnya langsung diucapkan oleh Rasulullah. Jadi ini cara simpelnya ummahat. Karena kan kalau harus nyebutin wa an Abdullah ibni Ukaim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kan kepanjangan. Makanya disingkat wa an Abdullah ibni Ukaim marfu'an, maksudnya Rasulullah pernah bersabda. Kata Rasulullah, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepadanya. Apa maknanya diserahkan kepadanya? Dia akan dibuat bergantung dengan sesuatu tersebut. Jadi dalil yang ketiga, siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan dibuat bergantung terus-menerus kepada sesuatu tersebut. Ya, hadis riwayat Ahmad dan juga Tirmidzi. Ya. Kata Syekh Utsaimin, kebergantungan seseorang kepada selain Allah itu ada 3 macam. Kebergantungan seseorang kepada selain Allah ada 3 macam. Yang pertama, kebergantungan dia kepada selain Allah ma yunafit tauhid min aslihi, itu yang menafikan dasar tauhidnya. Seperti apa contohnya? Seseorang bergantung kepada sesuatu yang sesuatu itu tidak dijadikan sebab oleh Allah, baik sebab secara syar'i maupun sebab secara qadari. Ini maknanya bergantung kepada selain Allah yang menafikan dasar tauhidnya. Artinya tauhidnya sudah hancur itu, ummah. Kalau dia bergantung kepada sesuatu, yang sesuatu itu gak dijadikan sebab oleh Allah untuk menjadikan sesuatu itu terjadi. Jadi Allah gak jadikan perkara itu sebagai sebab syar'i atau sebab qadari, tapi orang ini bergantung kepada sesuatu tersebut. Maka ini sama dengan dia menafikan dasar tauhidnya. Di sini dikasih contoh. Contohnya seperti siapa? Ta'allaqa ubbadul kubur. Mereka para penyembah-penyembah kuburan itu, yang mereka bergantung kepada siapa? Kepada penghuni kubur ketika mereka tertimpa musibah. Ini sudah menafikan dasar tauhid ini. Kalau mereka bergantungnya kepada penghuni kubur, setiap dapat musibah, datang ke kuburannya ulama fulan. Datang ke kuburannya orang soleh fulan. Ini sudah menafikan dasar tauhidnya. Apalagi sampai dia mengatakan, ya fulan, ya ulama fulan, ya Abdul Qadir Jailani, ya Imam Ghazali. Dia katakan, ankizna, tolonglah kesusahan saya ini. Padahal orangnya sudah meninggal. Ini jatuh kepada syirik besar. Karena dia bergantung kepada selain Allah, dan selain Allah itu nggak akan bisa berikan pertolongan kepadanya. Maka ini jatuhnya pada syirik besar. Yang kedua, kebergantungan kepada selain Allah. Ma yunafi kamala tauhid. Kalau tadi kan menafikan seluruh dasar tauhidnya, kalau yang kedua ini menafikan kesempurnaan tauhid saja. Jadi tidak keseluruhan dasar tauhidnya hancur, tapi hanya menafikan apa? Sebagiannya saja, dia menjadi tauhidnya tidak sempurna. Apa contohnya yang kedua ini? Contohnya seseorang bergantung kepada sebab syar'i atau sebab qadari.
tapi dia melalaikan kebergantungannya kepada Allah. Maka ini masuknya jenis yang kedua, Ummahat. Dia bergantung kepada selain Allah, tapi menafikan kesempurnaan tauhidnya. Dia mendatangkan sebab yang itu memang ditetapkan sebagai sebab oleh Allah. Tapi justru kebergantungan dia kepada sebab tersebut lebih besar daripada kebergantungan dia kepada Allah Ta'ala. Contoh misalnya, Ummahat sakit. Ummahat kalau sakit, itu seringnya minum obat tertentu. Akhirnya muncul keyakinan. Setiap Ummahat sakit, Ummahat harus beli obat itu. Akhirnya kebergantungannya kepada Allah berkurang tuh. Jadi bergantungnya kepada apa? Kepada sebab yang diperbolehkan memang, yaitu dengan obat tersebut. Tapi ini menafikan kesempurnaan tauhid. Ini jenis yang kedua, bergantung kepada selain Allah, yang menafikan kesempurnaan tauhid. Dia bergantung kepada sebab syar'i atau sebab qadari, tapi kebergantungannya kepada sebab tersebut lebih besar daripada kebergantungannya kepada Allah Ta'ala. Faham Ummahat? Paham sampai sini? Baik. Yang ketiga, bergantung kepada selain Allah yang itu hanya menjadikan dia sebab saja. Nah, kalau yang ketiga ini orang yang sempurna tauhidnya, Ummahat. Dia bergantung kepada sesuatu yang Allah tetapkan itu sebagai sebab, tapi dia meyakini itu hanya sebagai sebab saja. Tetap yang bisa nyembuhin saya ya Allah. Maka dia nggak bergantung kepada obat tersebut. Kalau Allah mampu, Allah jadikan obat itu nggak menjadi sebab kesembuhannya. Allah mampu juga, Allah akan jadikan, ya. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan jadikan sebab itu sebagai salah satu dari sebab kesembuhannya. Maka ini lihat Ummahat. Beda tidak yang kedua dengan yang ketiga? Di mana bedanya? Di mana bedanya yang kedua dengan yang ketiga? Kan sama-sama bergantung kepada sebab, tapi bedanya di mana? Kalau yang kedua kan dia gantungnya kepada sebab lebih besar daripada bergantungnya kepada Allah. Tapi kalau yang ketiga enggak, justru kebergantungannya kepada Allah lebih besar daripada kebergantungannya kepada sebab tersebut. Ya. Nah, inilah tiga macam kebergantungan seseorang kepada selain Allah Ta'ala. Namun tetap Ummahat ya, kesempurnaan tauhid itu bisa kita dapatkan kalau kita ketika mengalami sakit tetap kita berobat, kita minum obat, tapi tetap kebergantungan kita kepada obat tidak lebih besar daripada kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian waruqa dan ruqyah, yang dimaksud tadi azaim, yaitu sesuatu yang dibacakan kepada seseorang yang itu bukan jatuh kepada kesyirikan. Walaupun Rasulullah menyebutkan pengkhususan untuk ruqyah itu dari penyakit ain dan demam saja. Namun pendapat lebih kuat bahwasannya ruqyah itu bisa kita jadikan baik dalam penyakit fisik maupun penyakit rohani. Jadi selama ini kan kita menganggap ruqyah itu untuk orang yang kesurupan saja. Padahal itu salah. Ruqyah itu juga bisa jadi obat jasmani. Apa obat jasmani itu? Kalau terkadang kita demam, bisa sekali-kali kita bacakan Al-Fatihah dulu, ya. Kemudian kita ruqyah usap, ya. Bacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, ya. Itu semua kan ruqyah, dia bisa menjadi penyembuh fisik kita juga.
Tapi tentu tetap bergantungnya kepada Allah yang mampu untuk menyembuhkan kita. Paham Ummahat sampai sini? Baik. Kita lanjut dalil yang keempat. Oh, di sini ada syarat nih. Syarat diperbolehkannya ruqyah. Lihat Ummahat, ada berapa tuh syaratnya? Ada berapa syaratnya? Ada 3. Yang pertama, tidak boleh meyakini ruqyah tersebut bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Kalau dia meyakini karena sebab ruqyah itu tuh yang menjadikan dia sembuh bukan karena izin Allah, maka itu haram, bahkan itu jatuh kepada kesyirikan. Karena nggak mungkin sesuatu bisa jadi sebab yang bermanfaat untuk kita kecuali itu karena izin dari Allah Ta'ala. Ini syarat yang pertama ya, nggak boleh meyakini ruqyah itu dengan sendirinya yang bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan bahaya dari diri seseorang. Yang kedua, syarat ruqyah yang diperbolehkan alla takuna mimma yukhalifu syara'. Tidak diperbolehkan ruqyah yang menyelisihi, bertentangan dengan syariat. Contohnya apa? Minta tolongnya kepada selain Allah, berdoanya kepada selain Allah, minta tolongnya kepada jin dan syaitan, dan itu jatuh kepada kesyirikan juga. Yang ketiga, antakuna mafhumatan ma'lumatan. Bacaan yang dibaca ketika meruqyah itu bacaan yang dikenal secara syariat. Bukan sekedar qomat kamit mulutnya, tapi ternyata yang dibaca adalah ya mantra-mantra dan jampi-jampi ya, jambana misalnya ya. Dia baca ya, pokoknya mantra-mantra dan jampi-jampi yang nggak dipahami dan itu nggak pernah ada dalam dalil syariat, maka itu haram hukumnya ruqyah yang seperti itu. Nah ini 3 syarat tuh Mahat, baru ya ruqyah itu diperbolehkan. Lanjut dalil yang keempat. Warawa Ahmad an Ruwaifi'. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Ruwaifi'. Kata sahabat Ruwaifi', beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah pernah berkata kepadaku, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bika. Kemungkinan hidupmu akan lebih panjang. Maksudnya kemungkinan umurmu akan panjang. Fa'akhbirin nas, bila memang umurmu lebih panjang dariku, kata Rasulullah, maka beritahukan ini kepada manusia. Jadi Rasulullah berwasiat kepada Ruwaifi ini untuk memberitahu kepada manusia kalau dia diberikan umur panjang. Apa wasiatnya itu? Anna man aqada lihiyatahu. Siapa yang mengikat, mengepang jenggotnya. Tahu dikepang Ummahat? Iya, diikat kan? Ya, dikasih tali. Ya. Siapa yang mengepang jenggotnya, au taqallada witran, atau dia kalungkan ya tali dari busur panah itu ke lehernya, ke tangannya, ke kakinya, awistanja biroji, atau dia beristinja dengan kotoran hewan ya, au azm, atau dia istinja dengan tulangnya hewan. Maka apa kata Rasulullah? Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Sesungguhnya Muhammad telah berlepas diri dari orang yang seperti itu.
Nah, ini harus diketahui ummahat. Kaidah, setiap ada lafaz dalam hadis Rasulullah berlepas diri dari orang tersebut, maka itu maknanya dosa besar. Ya, ingat itu ummahat. Setiap ada kata-kata ana bariun minhum, aku berlepas diri dari mereka. Ana bariun minhu, aku berlepas diri darinya, maka itu adalah dosa besar. Ya, ada 3 nih yang disebut Rasulullah. Yang pertama, man aqada lihiyatahu, orang yang mengepang jenggotnya. Supaya kenapa itu jenggotnya dikepang ummahat? Nah, ada 2 kata Syekh Utsaimin. Kebiasaan orang Arab jahiliyah, mereka mengepang jenggotnya itu ada 2 sebabnya. Yang pertama, al-iftikhar wal azamah. Mereka menjadikan jenggot itu dikepang untuk kebanggaan mereka dan mereka berbangga-bangga dengan itu. Maka ini hukumnya juga haram karena mereka menjadi ujub dengan mengepang jenggot-jenggot tersebut. Ini sebab yang pertama. Tapi sebab yang kedua juga, sebagian orang jahiliyah mereka kepang itu jenggotnya dalam rangka meyakini ini bisa mencegah dari penyakit ain. Jadi kalau jenggot kan mungkin ada orang yang dia hasad juga gitu ya. Ih, jenggotnya bagus sekali. Makanya dia kepang tuh. Dan dia meyakini kalau jenggotnya dikepang nggak kena penyakit ain. Nah, maka dia meyakini mengepang jenggot itu bisa menghindarinya dari penyakit ain. Maka itu jatuh kepada kesyirikan. Adapun orang iseng-iseng saja ngepang jenggotnya, maka itu enggak syirik, ya. Jadi kapan itu syirik? Kalau dia ngepang jenggotnya dalam keadaan meyakini itu bisa mencegahnya dari bahaya. Itu bisa menghilangkannya dari bahaya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, taqallada witron, dia mengalungkan tali, apapun itu talinya, dari tali busur kah, dari tali rapia kah, dari tali tambang kah, gitu ya. Pokoknya yang namanya dia buat tali di tangannya, di lehernya, di kakinya, dan itu dia yakini sebagai jimat, maka Rasulullah berlepas diri darinya. Maknanya dia jatuh dalam dosa besar. Awistanja biroji'in dabbatin aw azmin, atau dia istinja dengan menggunakan ya, dengan menggunakan kotoran-kotoran hewan, tulang-tulangnya hewan, maka itu juga menjadi sebab Rasulullah berlepas diri dari orang tersebut. Ya. Maka ini hadis yang menyebutkan bahwasannya menjadikan sesuatu sebagai jimat yang kita yakini bisa datengin manfaat atau mencegah bahaya, menghilangkan penyakit ain atau mencegah penyakit ain, itu jatuh ke dalam dosa besar. Ya. Ini dalil yang keempat. Dalil yang terakhir ummah. Ya. Cepat kan ummah, satu pertemuan selesai satu bab. Ya, biar kita segera hatamkan ini kitab tauhid karena banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang lain. An Sa'id ibni Jubair. Siapa ini Sa'id bin Jubair ummah? Seorang tabi'in. Salah satu muridnya Abdullah bin Mas'ud juga. Beliau berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah. Oh, ini keutamaannya luar biasa umahat. Siapa yang memotong jimat yang dipakai oleh manusia, maka dia dapat pahala seperti orang yang memerdekakan budak. Ummahat lihat anaknya pakai gelang, ditanya ini buat apa? Oh, ini biar saya terhindar dari kecelakaan.
langsung digunting. Ummahat dapat pahala apa? Memerdekakan budak. Ini besarnya pahala memutuskan jimat-jimat. Ya. Jadi kalau ada orang pakai jimat, ummahat putusin itu jimatnya, dapat pahala ini ummahat. Memerdekakan budak. Tapi dilihat-lihat juga yang pakai jimatnya. Ya. Jangan main asal bawa gunting aja ya. Dilihat dulu, kalau memang itu orang yang memang dibawa kekuasaan kita seperti anak-anak kita yang nggak apa-apa, kita tahu dia itu jadikan sebagai jimat, kita gunting itu, kita putuskan, maka dapat pahala memerdekakan budak. Besar kan pahalanya umat. Budak dulu kan mahal harganya, ya bisa sampai 1000 dinar, ya 500 dinar. Satu dinar aja sudah 4,25 gram. Satu dinar 4.250 dikali 500 berapa mahal? Hah? Berapa dikali 500? Hah? 4.250.000 dikali 500 berapa? Ayo anak IPA kok lama ngitungnya. Hah? 2,2 M. Subhanallah, itu ngebebasin budak. Ya. Maka seseorang memutuskan itu sesuatu yang dijadikan sebagai jimat, dia dapat pahala orang yang memerdekakan budak. Ya. Walahu, dan juga darinya, dari siapa? Sa'id bin Jubair juga. An Ibrahim. Ibrahim di sini maksudnya Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in besar juga. Kata Ibrahim An-Nakhai, qala kanu, mereka para sahabat, yakrahuna tamaim, mereka membenci yang namanya jimat-jimat, kullaha, semuanya, minal Qur'an wa ghairil Qur'an, sama saja apakah jimat itu dari Al-Qur'an atau jimat itu dari selain Al-Qur'an. Makanya ini pendapat yang lebih kuat ummahat. Sama saja, walaupun jimat itu dari Al-Quran, tetap itu hukumnya haram, walaupun tidak jatuh kepada syirik. Tapi dia jatuhnya pada perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi kita cukupkan, kita bahas, diskusi dan tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Yang pertama, apa hukumnya mengadakan acara family gathering untuk keluarga besar 1 tahun sekali, menginap di satu tempat untuk merekatkan rahim saudara kandung dengan anaknya, namun akhirnya terluput membaca Al-Quran, sholat sunnah, banyak ketawa ketiwi. Mohon pencerahannya. Iya, jazakillah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, hukum asalnya family gathering itu diperbolehkan dengan beberapa syarat ummahat. Yang pertama, di dalamnya tidak ada acara-acara yang diharamkan oleh syariat. Misalnya family gathering ngundangnya biduan, dangdut, orkes, maka ini haram, nggak boleh, ya, karena di dalamnya ada alat-alat musik yang diharamkan. Ya. Jadi kalau di dalamnya ada perkara yang diharamkan, maka acaranya juga menjadi haram hukumnya untuk diikuti. Yang kedua, family gathering itu dibolehkan syaratnya
tidak sering melakukan ikhtilat di dalamnya. Ikhtilat itu apa? Gak boleh di dalamnya laki-laki dan perempuan yang mahram berduaan saja. Biasanya ipar ini ummahat. Ya, makanya Rasulullah pernah ditanya, walau kanal hammu, walaupun itu ipar-ipar saja wahai Rasulullah, kata Rasulullah apa? Alhammu huwal maut. Ipar-ipar itu yang akan membinasakan kalian. Kakak ipar, adik ipar, termasuk sepupu umat. Biasanya kan kita remehin tuh, masuk dalam kamar berduaan saja dengan sepupu laki-laki. Maka ini haram hukumnya, ya. Maka tentu family gatheringnya itu kalau bisa dibuat acaranya laki-laki dan perempuan dengan perempuan saja. Jadi dia terpisah umat, ya. Jadi kalau dua ini terwujudkan maka itu diperbolehkan. Adapun dalam acara itu lupa baca Quran, sholat sunnah, maka berarti itu hukumnya jadi makruh umat. Hukum yang tadi asalnya boleh jadi makruh. Kalau ternyata dia malah meninggalkan baca Al-Quran, kan bisa. Ketika acara family gathering itu dibuat, ada tilawah Al-Quran bersama. Dan setelah sholat pun tidak meninggalkan sholat sunnah. Ya. Maka ini kan yang lebih baik umat. Karena segala yang melalaikan dari berzikir kepada Allah itu perkara yang dibenci oleh syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana hukum menempel kaligrafi ayat Al-Quran sebagai hiasan di rumah? Yang ana ketahui Ummahat baca kitabnya Imam Nawawi, judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Di situ Imam Nawawi, beliau menyatakan hukum memajang ayat-ayat Al-Quran di dinding kah, ya, ditempel di rumah-rumah kah, itu hukumnya makruh, perkara yang dibenci. Karena kenapa? Karena itu sama dengan menghinakan Al-Quran, istihza dengan Al-Quran. Ya, karena kenapa? Bisa jadi dia nempel ayat di dinding rumahnya, apa tuh? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Dia tempel ayatnya di dinding rumahnya itu. Janganlah kalian saling bertajassus, cari-cari kesalahan, dan jangan kalian saling menggibah. Nggak taunya dia duduk di bawah kaligrafi itu gibahin orang. Maka ini sama saja bersikap istihza, menghinakan Al-Quran, mengejek Al-Quran. Ayatnya dia tempel tapi nggak diamalkan. Makanya ini yang menjadi pendapatnya Imam Nawawi. Dan mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh. Walaupun tidak sampai haram. Haram itu kalau dia jadikan kaligrafinya sebagai jimat di rumahnya. Supaya syaitan gak masuk lah. Supaya jin gak masuk lah. Baru itu haram. Tapi kalau dia tempel di dinding, ya, dengan sebagai hiasan saja tadi, pendapat lebih kuat hukumnya makruh, perkara yang dibenci, karena itu sama dengan mengejek dan menghinakan Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai ya? Oh, masih banyak ini. Sampai jam berapa kita umat? Hah? Hah? Oh, 10 menit lagi, jam 3 pas. Asarnya jam 3 berapa? 15 ya? Yang pertama,
mereka mau belajar sunnah. Qadarullah di tempat tinggal saya masih banyak acara-acara bid'ah. Terus orang yang udah belajar sunnah juga kok masih setengah-setengah, kayak masih melakukan acara-acara nggak manfaat, ya. eh, saya ngerasa sejak pindah ke tempat tinggal saya ini nggak membantu saya, jadi menjauhi nggak manfaat, malah isinya kayak gitu. Minta sarannya Ustadz. Iya, jazakillah khairan. Yang pertama ummahat, kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Jadi kewajiban kita itu bukan ngasih hidayah sama mereka. Kewajiban kita hanya mengingatkan, memberitahukan ini loh yang sunnah, ini loh yang bid'ah, ini loh yang syirik supaya dijauhi. Udah, sebatas itu saja. Ya, jadi nggak ada kewajiban mereka itu harus betul-betul semuanya semua ikut sunnah, yang nggak harus semua. Karena hidayah taufik itu ya di tangan Allah. Cukup sudah kewajiban kita perbaiki diri kita, ngajak orang lain. Ngajak orang lain pun nggak dengan cara maksa, pokoknya dia harus ikut segala yang kita ajarkan. Enggak. Yang penting kan kita ajak dia ke jalan Allah. Adapun tadi dia sudah belajar sunnah tapi kok masih melakukan acara-acara bid'ah, ingat ummahat, kasih uzur. Kasih uzur ummahat kalau ada sahabat kita yang seperti ini. Ya, jadi jangan langsung dikatakan, ah kamu mah memang sudah jadi ahlul bid'ah sekarang. Ya, kasih uzur dulu. Kenapa dia lakukan itu? Jangan-jangan memang dia terpaksa. Jangan-jangan memang dia kena syubhat. Gitu. Jadi jangan langsung dijudgment gitu. Ya, kasih uzur dulu saudara kita ketika jatuh dalam kesalahan. Ya, nanti tinggal dikonfirmasi saja di tabayun, ya. Kenapa kok masih ikut acara kayak gitu? Ya, kan itu perkara yang kita sudah tahu ilmunya, gitu ya. Nah, maka perkara-perkara yang kita tahu saudara kita masih melakukan, ya, perkara-perkara yang ada unsur bid'ahnya, yang ada unsur penyimpangannya, maka itu ya kita kasih uzur terlebih dahulu, ya. Kemudian juga ummahat, ya, ketika kita tinggal di satu tempat, ya, maka kita tetap berusaha untuk mencari teman-teman dan sahabat-sahabat yang bisa membawa manfaat kepada diri kita. Jadi tetap kitanya jangan eksklusif gitu. Ya, kita tetap saling tolong menolong dengan sahabat lain yang kita kenal. Oh dia ikut kok kajian sunnah gitu. Oh dia rajin kok ikut kajian sunnah. Maka kita cari teman-teman yang seperti itu supaya untuk menguatkan kita. Ya, jangan kitanya akhirnya memisahkan diri sendirian. Akhirnya kita lama-lama jenuh juga. Ya, maka tetap kita butuh support dari teman-teman yang lainnya yang sudah mengaji sunnah tersebut. Ya, adapun acara-acara yang disebutkan di sini, lomba 17-an gitu ya, wallahu a'lam. Kalau lomba-lonya tersebut tidak ada unsur perjudiannya dan lomba itu tidak melanggar syariat, kan secara hukum boleh saja umat. Ya, yang penting tidak dalam rangka merayakan itu kan, hanya dalam rangka lomba saja. Ya, atau berkaitan dengan arisan. Arisan kan memang Anda sampaikan, ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang menghukuminya makruh. Ya, jadi jangan dipukul rata perkara yang seperti ini. Ya, begitu juga aksi demo bela Palestina. Ya, Anda sudah sampaikan hukum asalnya boleh dengan 3 syarat kan. Di dalamnya tidak ada perkara yang bertentangan dengan syariat, musik-musik gitu ya. Yang kedua, di dalamnya juga tidak mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, di dalamnya eh,
tidak ada ikhtilat antara laki dengan perempuan. Tapi kalau tiga itu nggak bisa dilaksanain, ya nggak perlu ikut, gitu kan? Karena sampaikan, karena harus memenuhi tiga syarat tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustadz, saya dan suami berencana untuk tinggal berdekatan dengan orang tua. Mengingat orang tua saya sudah semakin sepuh. Kami berencana akan ngontrak sebuah rumah di dekat rumah orang tua supaya bisa bantu merawat mereka. Karena kalau ayah saya sakit, beliau selalu nunggu kedatangan saya. Begitu saya datang, alhamdulillah berkat pertolongan Allah, keadaan beliau membaik dan ceria kembali. Tetapi orang tua saya tidak mengizinkan kami untuk ngontrak di rumah orang lain, malah kami disuruh tinggal bersama mereka dan membangun sebuah kamar di tanah kosong yang ada di belakang rumah orang tua saya. Dan mereka yang akan menempati kamar tersebut, dan rumah orang tua diisi oleh saya beserta suami dan anak-anak. Saya dan suami tidak tega dan kami ingin nyewa rumah saja, rumah orang tua saya, mengingat saya juga harus menyiapkan kamar tambahan unit. Allahu a'lam. Ini dibicarakan saja sama orang tuanya. Kalau ternyata orang tua tetap kekeh, pengen anaknya ini sudah tinggal di rumah ini saja, ya sudah, nggak apa-apa, taat saja umat. Ya, taat saja. Nanti seiring perjalanan waktu juga bisa jadi orang tuanya berubah pikiran juga. Ya, jadi nggak apa-apa, laksanakan saja perintah orang tua tersebut. Nanti seiring berjalan mungkin bisa berubah pikiran. Ya, karena orang tua itu susah kalau sudah kekeh umat. Ya, nggak mungkin kita bantah, nanti malah akhirnya jadi kita mengangkat suara gitu kan. Maka sudah patuhi saja. Ya, Allahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk kedua anak saya, oh ini nyambung lagi dong. Ya. Orang tua saya memiliki 3 orang anak dan 1 perempuan. Tetapi orang tua saya mengatakan tinggal saya di sini, nggak usah nyewa. Tetapi minta dibuatkan kamar saja untuk mereka. Dan mereka yang akan menempati kamar tersebut dengan alasan kalau sudah tua ingin dekat dengan kamar mandi dan memang kondisi yang sekarang jauh dari kamar mandi. Oh bagus dong, Ummahat bangunin aja kamar lagi yang di situ ada kamar mandinya. Ya, kan dapat pahala. Yang jadi pertanyaan, ada duitnya nggak Ummahat? Ya, kalau ada duitnya lakukan itu. Kalau nggak ada berarti nabung dulu. Ya, tapi kalau ada ya nggak apa-apa. Ya, Ummahat laksanakan perintah orang tua tersebut sambil berharap pahala saja dari Allah. Insya Allah pasti Allah ganti Ummahat setiap uang yang kita keluarkan untuk orang tua kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, ibu saya divonis skizofrenia, salah satu penyakit jiwa dan harus minum obat seumur hidup. Menurut diagnosa dokter spesialis kejiwaan dan kata kakek saya yang ustadz itu, dalam tubuh ibu saya ada jinnya kuat dan banyak. Makanya saya suka suuzon, halusinasi. Makanya suka suuzon, halusinasi, padahal kita tidak membicarakan dia, tapi menurut dia yakin bahwa kita membicarakan dia. Kalau betul, apa yang harus saya lakukan sebagai anak agar ibu saya sembuh? Yaitu dengan cara meruqyahnya. Datangkan ustadz yang memang dikenal ahli ruqyah untuk meruqyah ibu anti tersebut. Kemudian lakukan cara-cara lain, senantiasa meramaikan rumah dengan bacaan Al-Quranul Karim, terutama baca surah Al-Baqarah. Karena Rasulullah menjamin siapa yang baca surah Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki syaitan, atau syaitan gak akan berani masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi tadi ya, diruqyah ibunya sambil melakukan ikhtiar lagi, sering baca Al-Quran di rumah sekeluarga,
sering membaca zikir-zikir dan doa-doa. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Bolehkah menyekolahkan anak di sekolah yang bukan sunnah? Ada musik-musik setiap hari, acara bid'ah yang diperingati dengan alasan dekat dengan rumah sekolahnya. Umum mempertaruhkan aset yang berharga ini. Anak itu aset yang paling berharga, umat. Kita salah mendidik mereka, kita nyesel di akhirat nanti. Maka walaupun agak jauh umat, kalau itu sekolah yang memang betul-betul menjalankan manhaj salaf, sunnah Rasulullah ditegakkan, gak apa-apa milih yang agak jauh umat. Ya, anak juga tuh rela-relain anak-anak itu jauh, sekitar 20 menit atau setengah jam itu ikut jemputan. Ya, anak sekolah dekat rumah, ya begitulah. Ya, SDIT sih, tapi ternyata ya tadi masih ada musik-musiknya, nari-narinya gitu. Jadi jangan korbankan masa depan ya kita di akhirat nanti dengan perasaan-perasaan pribadi, ah nanti kalau jauh kan susah ini. Ya. Ini aset mahal anak kita, maka sekolahkan dia, didik dia di tempat yang benar-benar sesuai tuntunan Rasulullah. Nyesel umat kalau kita salah dalam mendidik mereka. Karena anak kita ini satu-satunya yang dia mampu mengalirkan pahala-pahala kepada kita setelah kita meninggal dunia. Setiap ketaatannya kan mengalirkan pahala. Ya, jadi jangan korbankan dengan sekolah tempat dekat tapi ternyata gak mendidik anak kita jadi anak soleh atau soleha. Ingat ya, tujuan kita nyekolahin anak bukan dia kuliah di perguruan tinggi favorit, teman. Bukan dia sekolahnya nanti di sekolah favorit. Tujuannya satu kan, jadi anak soleh dan soleh. Kalau ummahat sekolahin di sekolah yang asal-asalan, gimana dia mau jadi anak yang soleh dan soleha? Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Terakhir, Afwan Ustaz, 3 bulan lalu rumah tangga ana diuji. Suami saya dan ana dapat pengakuan dari suami. Hubungannya baru 2 hari. Berusaha memaafkan pada waktu itu dan berjalannya waktu qadarullah. Ana menemukan bukti ternyata sudah hampir 8 bulan. Ngakunya 2 hari, nggak taunya 8 bulan. Yang ingin ana tanyakan, bagaimana ana bisa memaafkan benar-benar suami ana dan melupakan bukti-bukti yang ana lihat. Qadarullah, kalau ana ingat dengan khilafnya suami, bikin ana marah dan mencaci maki suami. Emosi tidak terkontrol. Upaya telah ana coba lakukan, tapi hati dan tindakan ana masih luput dengan kemarahan. Iya. Yang pertama, ya, tabayun kepada suami dulu, kenapa kok dia sampai selingkuh? Ya. Apa alasan dia? Apa sih yang kurang dari diri saya gitu? Kan semuanya sudah kamu dapetin dari saya kan gitu. Ya, maka tabayun apa itu yang menjadikan dia selingkuh. Yang kedua, buat komitmen. Kalau memang ummahat tetap mau sama suami itu, buat komitmen. Kalau ternyata melakukan lagi, sudah kita pisah saja. Itu kalau ummahat masih mau lanjut. Tapi kalau memang ummahat merasa kayaknya sudah nggak bisa ini dilanjutkan, maka boleh ummahat meminta perceraian. Dan ini syar'i alasannya karena suami melakukan perselingkuhan. Tapi kalau ummahat sudah bersedia untuk memaafkan, ya jangan diungkit-ungkit lagi. Gitu loh ummahat. Jadi jawabannya nih ada di ummahat. Ummahat siap memaafkan atau tidak? Kalau tidak siap memaafkan, lebih baik minta cerai ummahat. Jangan sampai rumah tangga itu malah nggak jadi sakinah.
Malah jadinya apa? Berantem terus karena ingat-ingat terus kesalahan. Tapi kalau ummahat sudah siap memaafkan, berarti ummahat sudah siap melupakan kesalahan suami yang telah dia lakukan. Pilihannya itu ummahat. Ummahat siap memaafkan atau tidak? Kalau sudah siap memaafkan, tutup sudah. Ya, tutup apa yang telah dilakukan suami di masa lalunya. Jangan diungkit-ungkit lagi. Karena kalau itu diungkit lagi ya pasti emosi lagi ummahat. Pasti nggak tenang lagi. Pasti berantem lagi. Nggak ada sakinah akhirnya dalam rumah tangga itu. Tapi kalau ummahat merasa nggak siap memaafkan, sudah lebih baik minta cerai saja. Begitu jawabannya ummahat ya. Kembali kepada diri ummahat yang bertanya ini, silakan tanyakan kepada dirinya siap memaafkan atau tidak. Kalau sudah siap memaafkan, berarti tutup sudah ya segala yang dilakukan suami berupa kesalahannya itu. Tapi kalau nggak siap, lebih baik berpisah ya. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai sini kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ummahat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.